Benda batu menangis, cerita rakyat Kalimantan. Alkisah, di sebuah bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik dan jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Ibu, iya nak. Sudahkah berulang kali aku katakan kepadamu, ibu harus menata kamarku hingga rapi, menyediakan air hangat, telur, dan membuatkanku minuman sari buah untukku. Kamu bisa mengerjakan itu sendiri. Kamu sudah besar, nak. Ibu kan tahu, aku itu lagi sibuk. Sang ibu hatinya pun gelisah. Kesibukan mempercantik diri, hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Darmi, ayo bantu ibu ke sawah. Tidak, Bu. Kalau kulitku kotor bagaimana? Apa kamu tidak kasihan dengan ibu? Saya lagi dandan, Bu. Darmi hanya sibuk merias wajahnya. Akhirnya, sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. Ibu pulang. Bu, mana upahnya? Mana, Bu? Nah, ini dia. Jangan, nak, itu buat beli beras. Ih, bedakku sudah habis, Bu. Kamu jadi anak bisanya cuma minta aja, nggak pernah bekerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka.
Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras. Keadaan hal itu membuat orang bertanya-tanya. Ibunya pun hanya memohon kepada Tuhan agar anaknya tidak mengurung diri di rumah. Coba lihat wanita itu. Cantik sekali bukan? Iya benar. Dia cantik sekali bagai bidadari, elok parasnya tak sanggup aku menahan keindahannya. Iya, bahkan lebih cantik daripada bunga mawar. Rasanya aku tertarik untuk mengenalnya. Tapi siapa yang di belakangnya itu? Nih, kamu lihat tidak wanita tua yang di belakang gadis cantik itu? Iya, saya melihatnya, Kak. Kasihan ya. Sungguh sangat kasihan ya. Siapakah dia yang membawa keranjang belanjaan di belakang wanita cantik itu? Apakah dia itu? Jangan berpikir yang macam-macam, nggak boleh. Itu tidak baik. Rasanya aku tertarik untuk mengenalnya. Aku ikut. Cantik. Siapa yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Bukan. Dia adalah pembantuku. Hai manis, apakah benar dia itu? Sudah kubilang. Jangan begitu. Dia hargailah orang lain, walaupun dia pembantu, dia juga manusia. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis, dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan mohon kepada Tuhan. Akhirnya sang ibu pun berdoa. Hukumlah anak ini. Hamba tak kuat menahan hinaan ini. Hukumlah dia. Oh ibu, ampunilah aku. Ampunilah kedurhakaan anakmu ini. Astaga! Anak durhaka itu menjadi batu.